Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Iya, selamat pagi ya teman-teman semua. Nah, kali ini bersama pemateri-pemateri kita ada Kak Syaira, Kak Aulia Firdaus, ada Kak Mei, dan ada Kak Eka. Kali ini kita mau sharing bareng mengenai kampanye lingkungan nih. Sebenarnya apa sih kampanye lingkungan itu dan gimana perencanaan proses perencanaan kampanye lingkungan tersebut. Kalau kita tahu kan di dunia, bahkan di Indonesia aja, di Indonesia itu mengalami krisis yang namanya krisis lingkungan. Kalau kita tahu sampah itu di mana-mana, terus kita juga sering banget nih kena bencana, banjir, gempa maupun dan lain-lain. Dan juga bahkan penyakit-penyakit itu bisa ditimbulkan dari krisis-krisis lingkungan. Sebenarnya gimana sih cara kita untuk mengurangi bahkan menghilangkan krisis-krisis lingkungan itu? Kalau kita tahu ya, pemerintah juga udah ngasih kebijakan mengenai bank sampah, pengelolaan sampah, dan lain-lain. Tapi jika tidak ada peran serta dari masyarakat, juga kita tidak bisa mencapai hal tersebut untuk mengurangi krisis lingkungan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kampanye lingkungan. Kampanye lingkungan itu juga merupakan sebagian proses komunikasi untuk mencapai goal-oriented atau bertujuan untuk mengurangi dan mengubah perilaku masyarakat dari yang sebelumnya mungkin nggak acuh nih atas permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan, dan sekarang kita bisa mengubah perilaku masyarakat itu lebih ke arah yang benar, yang bisa mengolah sampah, yang memilah sampah, dan bisa mengurangi sampah-sampah itu sendiri. Nah, mungkin kita akan bahas pertama kali mengenai perencanaan lingkungan, perencanaan komunikasi lingkungan. Sebenarnya apa sih langkah awal untuk kita memulai proses perencanaan kampanye lingkungan? Nah, mungkin di sini kita akan bahas bareng-bareng Kak Eka ya. Mungkin Kak Eka silakan bisa langsung dijelaskan mengenai proses awal perencanaan kampanye lingkungan. Oke, baik. Benar sekali ya yang disampaikan Kak Vanisha tadi tentang gimana sih kondisi lingkungan kita, iklim kita sekarang yang semakin lama itu semakin memburuk gitu. Karena ya perilaku manusianya sendiri yang acuh terhadap lingkungannya seperti membuang sampah, kemudian juga polusi dan lain-lain ya. Sebagian besar itu karena ulah manusia sendiri. Nah, gimana sih proses kita untuk mengkampanyekan hal ini agar tidak terjadi semakin parah gitu ya. Seenggaknya kita bisa sadar dan sedikit berkontribusi gitu kan. Nah, untuk definisinya sendiri nih, perencanaan kampanye komunikasi lingkungan adalah sebuah proses di mana kita merencanakan, mengorganisir, dan juga melaksanakan serangkaian kegiatan komunikasi yang tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan tindakan yang berkelanjutan oleh individu, masyarakat, maupun kelompok mengenai isu-isu lingkungan. Nah ya, tujuan utamanya ya pasti untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut ya, agar bisa berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, agar em, tidak memperburuk iklim dan lingkungan yang sudah buruk ini ya. Kemudian dalam konteks komunikasi lingkungan nih, kita ada problem statement, yaitu upaya pertama yang bisa kita lakukan dalam melakukan perencanaan kampanye lingkungan ini. Nah, kalau problem statement sendiri adalah sebuah pernyataan yang jelas dan konkret mengenai masalah dan isu lingkungan yang ingin dipecahkan atau ditangani. Jadi sebelum kita menentukan goals kita, kita harus tahu apa itu problem statementnya, kayak gimana, apa yang terjadi di masyarakat saat ini yang harus kita tangani gitu kan. Contohnya saat ini sedang ada banjir, kita ketahui terlebih dahulu penyebabnya, kemudian situasinya seperti apa, dan solusi yang bisa diberikan nantinya untuk mengatasi banjir tersebut. Seperti itu contohnya. Nah, problem statement ini sangat penting karena ketika kita bisa mengetahui problem statementnya, kita bisa memiliki fokus yang jelas agar bisa mudah dipahami oleh pemangku kebijakan, ahli lingkungan, bahkan juga masyarakatnya gitu. Jadi uh, tindakan kita, langkah-langkah kita yang selanjutnya itu bisa menjadi langkah-langkah yang efektif dalam mengurangi isu-isu lingkungan yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah tahu nih problem statementnya, kita bisa mengembangkan goals kita atau tujuan kita nih dalam menangani isu-isu lingkungan gitu kan. Nah, goals ini, tujuan ini haruslah yang spesifik, terukur, dan juga dapat dicapai serta relevan dan terbatas waktu. Jadi goals ini tuh kita harus tahu nih penanganannya tuh seberapa lama gitu kan. Kalau terlalu lama juga nanti keburu terlalu buruk gitu kan.
dampaknya gitu. Kalau terlalu cepat juga nanti takutnya kurang efektif. Jadi ya memang harus benar-benar secara spesifik yang relevan dan terukur secara waktunya gitu. Nah, dengan adanya goals dan problem statement yang baik, yang benar, itu akan sehingga akan menjadikan kampanye kita menjadi lebih terarah dan efektif dalam menangani masalah lingkungan yang kompleks ini. Mungkin seperti itu. Ada yang ditambahkan atau pertanyaan? Oke, terima kasih ya Kak Eka atas penjelasannya. Jadi untuk proses awal dari perencanaan kampanye lingkungan itu ternyata ada problem statement, istilahnya latar belakang masalah nih ya kalau di penelitian apa aja sih latar Ya. belakang masalah yang ada di masyarakat dan sehingga itu kita akan tuangkan di goals-nya. Kalau misal latar belakangnya banjir, berarti goals-nya adalah mengurangi sampah dan mengatasi banjir itu sendiri. Mungkin seperti itu ya Kak Eka ya. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Kak Eka ya atas penjelasannya. Mungkin kita langsung move nih ke Kak Aulia. Nah, ini step ketiga. Step ketiga setelah satu dan dua tadi kita masuk ke step ketiga dan keempat. Mungkin Kak Aulia bisa langsung dijelaskan mengenai step berikutnya. Ya, baik. Setelah perencanaan problem state itu ada analisis audiens. Dalam perencanaan kampanye lingkungan adalah tahap yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu kampanye. Masyarakat secara umum tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka dari itu dibutuhkan segmentasi kampanye agar dapat menentukan pendekatan yang sesuai bagi masing-masing kelompok sasaran atau audiens. Analisis audiens melibatkan identifikasi dan analisis sasaran yang akan dijangkau oleh kampanye serta memahami perilaku, kebiasaan, dan preferensi terhadap isu lingkungan. Menurut Aren, segmentasi audiens kampanye dapat dibagi berdasarkan yang pertama, yaitu kondisi geografis, yang mana audiens dikelompokkan berdasarkan lokasi tempat tinggal, kawasan pemukiman, dan daerah yang terkait dengan isu kampanye. Contohnya kalau banjir tadi, kita segmentasinya masyarakat yang tinggal di sebelah kali atau sungai gitu. Yang kedua yaitu kondisi demografis yang mana audiens dikelompokkan berdasarkan karakteristik demografis seperti jenis kelamin, usia, suku, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Yang ketiga yaitu kondisi perilaku yang mana melakukan segmentasi audiens berdasarkan kondisi perilaku yang ditujukan untuk mengetahui gaya hidup, jenis perilaku, dan status target audiens. Dan yang terakhir ada kondisi psikografis, yaitu segmentasi berdasarkan kondisi psikografis untuk melihat emosi serta nilai budaya yang dianut oleh target sasaran atau audiens. Pengelompokan ini kemudian dipertajam lagi menjadi 4 segmen target audiens berdasarkan tanggapannya terhadap isu-isu publik, yaitu yang pertama ada non-publik, yaitu kelompok masyarakat yang tidak mengetahui atau menyadari adanya isu-isu yang terjadi. Yang kedua ada publik laten, yaitu kelompok masyarakat yang mengetahui dan menyadari adanya sebuah isu tetapi tidak terlibat di dalam isu tersebut. Yang ketiga, publik sadar, yaitu kelompok masyarakat yang mengetahui dan menyadari dan telah terlibat dalam pemecahan masalah tersebut, namun belum mengambil suatu tindakan. Dan yang terakhir yaitu publik aktif, yaitu kelompok masyarakat yang terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah yang menjadi isu publik. Selanjutnya ada penentuan objektif. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Eka tentang tujuan. Nah, objektif sendiri merupakan kriteria yang spesifik dan jelas yang digunakan untuk menentukan apakah tujuan keseluruhan kampanye telah dicapai. Objektif harus jelas dan spesifik untuk memastikan bahwa kegiatan atau program yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Objektif harus dapat diukur dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan atau program kampanye. Jika tujuan tadi memberikan arah dan tujuan keseluruhan yang ingin dicapai dalam suatu program, objektif memberikan kriteria yang spesifik untuk menentukan keberhasilan. Objektif harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan bahwa kegiatan atau program yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan memiliki dampak positif bagi lingkungan. Contohnya adalah sebuah kampanye lingkungan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Memiliki salah satu
objektif, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 20% dalam 5 tahun, seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan mengenai step ketiga dan keempat, yaitu adalah analisis audiens dan objektif. Nah, kalau kita tahu tadi mungkin yang lebih rumit itu perbedaan antara objektif sama goals ya. Nah, kalau bisa saya ringkas di sini nih, kalau goals itu merupakan target atau tujuan kita sebenarnya mengubah perilaku dan mungkin mengurangi atau mengatasi permasalahan. Nah, tapi kalau objektif ini lebih yang sifatnya lebih spesifik. Kita tahu jangka panjangnya bagaimana dan kita mempunyai goals tersebut. Misal mengurangi gas emisi sekitar 20% atau mengurangi banjir dalam 5 tahun ke depan, mengatasi banjir dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini mungkin bisa jadi poin ya di sini ya, Kak Aul ya. Kalau untuk analisis audiens itu sendiri lebih ke sifat audiensnya yang akan kita ukur. Misalnya mungkin dari umur, dari kondisi sosial yang ada di masyarakat maupun kondisi geografis yang ada di sana. Kan nggak mungkin ya kita bahas banjir di orang gunung nih, orang yang ada di pegunungan kita bahas banjir, kan nggak mungkin. Jadi disesuaikan dengan kondisi geografisnya juga. Dan sebenarnya masyarakat ini paham nggak atau sadar nggak atas isu-isu lingkungan yang ada di sekitar. Jadi terima kasih ya Kak Aul atas penyampaiannya tadi, luar biasa, terima kasih. Langsung kita move ke selanjutnya. Ini step kelima ya, step kelima setelah 1, 2, 3, 4 tadi sudah. Ini step kelima, mungkin langsung dijelaskan oleh Kak Syaira. Silakan Kak Syaira. Baik, step selanjutnya atau langkah yang selanjutnya yaitu pemilihan media dan desain. Dua aspek ini penting dalam proses perencanaan kampanye lingkungan yang mempengaruhi efektivitas pesan-pesan yang disampaikan kepada audiens target. Yang pertama, media choice atau pemilihan media. Pemilihan media ini melibatkan identifikasi saluran komunikasi yang paling sesuai untuk menjangkau audiens target. Ini mencakup mempertimbangkan karakteristik audiens, tujuan komunikasi, dan jenis pesan yang disampaikan. Contoh pemilihan media bisa menggunakan media sosial. Meningkatnya penggunaan media sosial membuat platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi saluran yang populer untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu lingkungan. Seperti contohnya yaitu kampanye Plastik Free Juli. Kampanye ini menggunakan media sosial Instagram untuk menyebarkan informasi dan menjangkau pemangku kepentingan yang peduli dengan lingkungan. Lalu yang kedua bisa menggunakan media cetak. Seperti contohnya menggunakan majalah, brosur, pamflet, dan selebaran dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara terperinci tentang isu-isu lingkungan dan ajakan bertindak. Seperti contohnya yaitu sebuah organisasi lingkungan menerbitkan brosur yang memberikan tips tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Lalu yang terakhir bisa menggunakan media elektronik seperti contohnya radio, televisi, dan film dokumenter dapat menjadi saluran yang efektif untuk menjangkau audiens luas dengan pesan-pesan kampanye lingkungan. Seperti contohnya film dokumenter seperti An Inconvenient Truth oleh Igor. Dalam filmnya itu menyampaikan pesan-pesan tentang perubahan iklim kepada penonton di seluruh dunia. Setelah pemilihan media yaitu desain. Desain ini melibatkan estetika, visual, dan pengaturan pesan yang disampaikan dalam kampanye. Ini termasuk pemilihan warna, gambar, tipografi, dan layout yang sesuai dengan tujuan kampanye dan audiens target. Contoh dari desain dalam perencanaan kampanye lingkungan itu bisa menggunakan logo. Penggunaan logo yang menarik dan mudah dikenali dapat membantu memperkuat identitas merek kampanye dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan. Seperti contohnya yaitu logo Earth Hour yang menggambarkan planet bumi dalam gelap dengan simbol lampu yang menyala di bagian tengahnya. Lalu yang kedua, bisa menggunakan infografis. Infografis yang menarik ini dan informatif dapat digunakan untuk menyampaikan data dan statistik yang kompleks secara visual kepada audiens. Contohnya seperti infografis yang menjelaskan dampak penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan.
Lalu yang terakhir yaitu bisa menggunakan poster dengan pesan-pesan yang kuat dan gambar yang menggugah dapat digunakan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Contohnya yaitu poster yang mengilustrasikan konsekuensi dari deforestasi dan ajakan untuk bertindak demi melindungi hutan. Oke, Itu saja penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari Kak Vanessa. Oke ya. Terima kasih atas penjelasannya Kak Syaira tadi mengenai step ke-5 dan ke-6 ya tentang message development dan juga media choice dan design. Kalau kita tahu ya message development ini berhubungan tentang gimana sih cara kita mengolah pesan kepada audiens. Kalau kita tapi juga disesuaikan dengan background dari audiens kita nih yang tadi tentang audiens analisis dan tujuan kita. Kalau orang tua nih, kita kan nggak mungkin orang tua tuh pakai bahasa gaul. Ya mungkin bisa, tapi tidak sesuai dengan backgroundnya mereka. Dan juga kalau kita di orang desa, mungkin ya kalau kita pakai bahasa Inggris gitu, mungkin juga sulit ya, sulit untuk dicerna oleh masyarakat sekitar karena nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Nah, jadi pemilihan-pemilihan pesan yang seperti itu juga harus disesuaikan dengan background sekali lagi. Dan untuk media design, mungkin kalau kita tahu ya, kalau Gen Z, kalau kita targetnya memang ke Gen Z, kita lebih ke Instagram, TikTok, dan kita bikin viral acara-acara campaign-campaignnya. Nah, tapi kalau untuk orang tua, mungkin kita lebih ke hal yang konvensional ya, seperti brosur, pamflet yang harus disiarkan di masyarakat, bisa dibaca oleh orang-orang yang lebih tua. Seperti itu ya Kak Syaira ya. Terima kasih Kak Syaira untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Kak Vanessa. Oke, selanjutnya kita ke part terakhir yaitu step-step terakhir nih untuk penentu gimana cara kita memproseskan perencanaan kampanye lingkungan. Mungkin langsung saja kita ke Kak Mei. Silakan Kak Mei untuk dijelaskan untuk step terakhir dari proses perencanaan kampanye lingkungan. Oke, ini udah kedengaran kan suaranya? Oke, sudah. Mungkin agak ada device lain ya. Mungkin agak dijauhkan device-nya. Atau dimatikan yang satu. Di poin yang terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai timeline atau suatu proses perencanaan kampanye lingkungan yang tahapannya ini penting dalam mengembangkan strategi dan rancangan pada pelaksanaan kampanye. Nah, timeline ini itu fungsinya untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan kampanye dan serta memastikan bahwa semua kegiatan dari kampanye tersebut itu dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, dalam timeline kampanye lingkungan ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yakni ada pre-event. Tahapan ini melibatkan kegiatan-kegiatan sebelum pelaksanaan kampanye, seperti pengumpulan data, analisis target audiens, pengembangan strategi kampanye yang mana sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sebelumnya tadi. Lalu berikutnya adalah event, yang mana tahapan ini melibatkan pelaksanaan kampanye seperti penggunaan media sosial, iklan, atau acara-acara yang terkait dengan tema kampanye yang akan dilakukan. Lalu berikutnya adalah post-event. Post-event ini merupakan tahapan kegiatan-kegiatan pasca pelaksanaan kampanye seperti evaluasi hasil kampanye, analisis dampak, lalu pengembangan rencana untuk kampanye berikutnya. Dan dalam perencanaan kampanye lingkungan ini, timeline juga dibagi menjadi beberapa tahapan yang lebih spesifik. Seperti pertama, pengumpulan data. Tahapan ini tuh melibatkan pengumpulan data yang relevan untuk kampanye seperti data tentang target audiens dan lain-lainnya, atau permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut seperti timbunan sampah, polusi udara, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah analisis target audiens, yang mana analisis ini tuh memfokuskan target audiens yang akan dituju, yang menjadi sasaran utama dalam program kampanye lingkungan. Lalu berikutnya adalah pengembangan strategi kampanye.
Tahapan ini tuh melibatkan pengembangan strategi kampanye yang efektif untuk mencapai tujuan kampanye seperti penggunaan media sosial, iklan, atau acara-acara yang terkait pada tema kampanye yang akan dilakukan. Lalu berikutnya adalah pelaksanaan kampanye. Tahapan ini merupakan pelibatan pelaksanaan kampanye seperti penggunaan media sosial, iklan, dan acara-acara yang terkait dengan tema kampanye. Lalu berikutnya adalah evaluasi hasil kampanye, yang mana evaluasi hasil kampanye ini tahapan terakhir yang dilakukan pada timeline ini, karena evaluasi ini adalah suatu alat tolak ukur seperti apa ya, alat tolak ukur apakah kampanye lingkungan ini dijalankan dengan baik dan melihat apakah kampanye ini memiliki dampak juga, apakah entah itu dampak baik, dampak buruk yang terjadi dalam lingkungan. Dan hasil analisis ini menjadi suatu bekal untuk rancangan kampanye berikutnya yang akan dilakukan. Dan dengan menggunakan timeline yang tepat, perencanaan kampanye dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dapat terencana, terorganisir, dan dilakukan dengan baik. Lalu berikutnya kita membahas mengenai outcome dan evaluasi. Outcome sendiri ini biasanya berupa respon dari masyarakat dan dampak yang terjadi pasca kegiatan kampanye tersebut. Nah, dua hal tersebut ini kayak seperti apa ya, kayak gambling gitu. Kita melihat penerimaan dari target audiens kita, apakah mereka menerima dengan baik, dampak yang dihasilkan itu apakah sesuai dengan target kita, dan itu pun jadi pembekalan juga jikalau outcome yang dihasilkan ini kurang, menurut kita kurang, dapat menjadi pembekalan untuk aksi kampanye yang akan dilakukan berikutnya. Nah, evaluasi ini merupakan proses berkelanjutan yang jika kita berbicara tentang program jangka panjang, evaluasi ini merupakan proses untuk memantau dan menguji, serta merupakan analisis terhadap hasil evaluasi dari suatu kampanye. Evaluasi menjadi alat tolak ukur suatu keberhasilan program, apakah program tersebut dapat berjalan dengan baik, diterima, sehingga menghasilkan suatu perubahan dalam lingkup audiens yang dituju. Evaluasi dilakukan dengan melakukan peninjauan pada hasil akhir yang didapat pasca kegiatan kampanye. Dapat diartikan, evaluasi ini tuh perannya sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dihasilkan oleh kampanye, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena hasil dari evaluasi ini dapat juga kayak menjadi pembanding dari tahun sebelum dan tahun berikutnya yang akan datang, apakah program ini perlu dilakukan dengan maksudnya dengan cara yang sama ataupun memerlukan perubahan, karena kan setiap tahun trennya berganti, masyarakat juga apa namanya daya tangkapnya juga berbeda-beda, apakah mereka menangkap dengan baik ataupun memerlukan hal tambahan agar pesan-pesan yang disampaikan ini dapat ditangkap oleh audiens dengan baik dan menjadi dampak baik yang bisa dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Berikut sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Mei. Jadi terkait step akhir ya, step akhir gimana proses perencanaan komunikasi kampanye lingkungan ini. Nah, tadi yang saya tangkap ya, saya beri kesimpulan di sini itu ada timeline dan juga outcome serta impact. Nah, kalau timeline ini ibaratnya kalau di kepanitiaan biasa disebut dengan rundown ya mungkin ya. Kalau kita tahu timeline ini secara waktu garis besar atau garis linearnya di mana dari mulai awal pre-event, saat event, dan pasca eventnya. Nah, di pasca eventnya pun kita juga perlu mengevaluasi nih, yaitu outcome-nya, dampaknya, impact-nya di masyarakat itu seperti apa. Apakah masyarakat sudah mulai mengurangi
konsumsi sampah atau sudah mulai mengolah sampah-sampah ini menjadi barang yang dengan nilai jual atau yang memiliki daya guna yang tinggi. Seperti itu ya Kak Mei ya. Iya Kak, jadi istilahnya kita setelah kegiatan dilakukan, kita nggak bisa langsung lepas tangan tanpa mengetahui hasil akhir yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Jikalau hasilnya itu baik, ya alhamdulillah terjadi perubahan dalam suatu masyarakat. Jikalau hasilnya kurang, mungkin jadi evaluasi lagi untuk kita, untuk pengembangan strategi kampanye yang akan dilakukan di kegiatan berikutnya. Seperti itu. Iya, benar. Karena apa dari evaluasi itu juga kita jadi tahu nih apa yang harus kita lakukan ke depan dan mungkin hal-hal apa yang harus kita kurangi di strategi-strategi perencanaan komunikasi kampanye lingkungan yang di ke depannya kan kita tahu kalau kampanye lingkungan ini berjangka panjang ya karena kesadaran masyarakat itu memang harus dipupuk dan akan terus dilanjutkan agar kita juga bisa mengurangi dampak-dampak dari krisis-krisis atau permasalahan isu lingkungan ini. Oke, jadi yang saya ambil dari sharing-sharing kita pagi hari ini yaitu mengenai perencanaan kampanye lingkungan. Yang pertama itu ada problem statement dan dilanjutkan dengan penentuan goals atau tujuan dan juga ada selanjutnya itu audience analysis yaitu berupa kondisi fisik, kondisi geografis, sosial, budaya di sekitar, dan juga objektif. Nah, selanjutnya itu ada message development dan pemilihan media choice, serta desain, dan juga yang terakhir, step terakhir yaitu timeline dan outcome serta impact-nya atau dampak yang akan kita berikan dari kampanye tersebut kepada masyarakat bahkan lingkungan. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semuanya atas penjelasannya, sharing-sharing kita pagi hari ini dan semoga hal ini bisa menjadi ilmu bagi kita dan mungkin orang lain yang menyaksikan agar bisa mengetahui nih bagaimana cara perencanaan kampanye lingkungan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya sudahi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.